nih di podcast kita. Podcast apa? Podcast Ruang Bicara. Jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas isu yang membuat rakyat makin gregetan. Dari Jakarta sampai ke Bandung. Isu apa sih? apa tuh? Dimulai dari tunjangan DPR yang naik, mahasiswa yang turun ke jalan ikut demo, bahkan sampai insiden gas air mata di kampus. Betul tuh, dari berita sih ya, anggota DPR sekarang ini sepatutnya lebih dari 100 juta per bulan loh. Ada juga tunjangan rumahnya sampai 50 juta, tunjangan beras, listrik, komunikasi, tunjangan kehormatan, pokoknya lengkap deh semuanya. Sementara rakyat di bawah masih sibuk nyari makanan. Dan di Bandung, mahasiswa itu turun ke jalan, tapi alih-alih suaranya itu didengar, mereka malah terkena gas air mata. Dan juga ada 2 mahasiswa yang pingsan, kaca masjid yang retak, dan juga motor yang sampai terbakar. Pertanyaan besarnya nih, siapa sih yang salah? Rakyat yang marah, aparat yang menindas, atau DPR dengan hidupnya yang mewah? Kita langsung tanya aja yuk ke salah satu dari pihak kepolisian. Di sini ada Pak Kombes Hendra. Jadi Pak, bagaimana? Kenapa gas air mata itu bisa sampai ke area kampus? Nah, pertama-tama kita harus luruskan terlebih dahulu bahwa aparat itu tidak menyerang gas air mata ke kampus ya. Dari yang saya tahu adalah waktu itu kita melawan kelompok orang-orang yang pakai jubah hitam atau pakai baju hitam. Itu mereka memblokade jalan, bakar ban, sampai mereka melempar molotov. Nah, pada waktu itu para aparat menembakkan gas air mata ke mereka. Tapi sayangnya angin malah membawa masuk gas air mata itu ke dalam kampus. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang ikut ke jalan? Mereka itu menjadi korban seperti pingsan, luka-luka. Ada juga tempat ibadah seperti masjid yang fasilitasnya menjadi rusak. Sedangkan DPR tidak mendengar sama sekali. Dan tunjangannya semakin kesini semakin naik. Bagaimana nasib rakyat-rakyat yang kesusahan akan itu? Ngomong-ngomong soal DPR nih, kita langsung panggilkan saja yuk salah satu anggota DPR yang telah kita undang. Jadi di sini sudah ada nih salah satu anggota DPR-nya. Jadi Bu, rakyat itu sekarang melihat anggota DPR itu hidupnya nyaman dengan berbagai tunjangan. Jadi bagaimana Ibu membela isu ini? Keresahan ini, tapi tugas DPR itu berat, membuat undang-undang, mengawasi, serta berkunjung ke berbagai daerah. Jadi tunjangan ini bukan sekedar hanya foya-foya, tapi juga untuk membantu kinerja kami para anggota DPR. Tapi nih ya Bu, kalau rapotnya kosong atau yang datang tuh malah tidur nih ya, itu tuh masuk fungsi pengawasan juga kah? Atau mungkin masuk kategori bangka? Itu ulah oknum, mayoritas anggota DPR bekerja bersungguh-sungguh meski tidak terlihat media. Saya Ziva, saya sebagai guru honorer, saya hanya mendapatkan gaji 1 juta per bulan. Bahkan banyak teman saya yang hanya mendapatkan gaji sebanyak 600.000 per bulan. Sementara Bapak Ibu di Senayan bisa mendapatkan uang 50 juta per bulan hanya untuk tunjangan rumah. Harusnya anggaran itu dipakai untuk pendidikan gratis, memperbaiki fasilitas sekolah, atau menciptakan lapangan kerja. Murid saya butuh pendidikan yang layak, bukan wakil rakyat yang hanya menambah fasilitas kemewahan mereka. Orang tua saya pekerjaannya juga serabutan, bahkan penghasilannya sangat minim. Menurut saya 50 juta itu bisa untuk menaikkan para gaji honorer. Dan yang saya ingin tanyakan adalah mengapa ada anggota DPR rata-rata tidak bisa hitungan dasar. Padahal hitungan dasar sangat penting sekali. Dan bagaimana mereka untuk mengurus APBN ya yang penghasilannya sampai triliunan. Wah, jangan-jangan rapat DPR sekarang itu butuh les matematika dasar nih. Wow. Betul, berarti DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Demi Ungger. Oke. Tapi kita itu turun ke jalan karena kita juga pengen keadilan, Pak. Banyak juga korban-korban dari tim provokasi. Jadi kita tuh ke jalan tuh bukan cuma buat cari ribut, Pak. Tolonglah, aparat itu kan fungsinya untuk melindungi rakyat ya, bukan menindas. Ya, kami mengerti. Itulah mengapa kami harus tekankan sekali lagi, mahasiswa bukanlah musuh kami. Jikalau ada yang membuat kerusuhan atau membuat kericuhan, maka kami harus segera bertindak. Dan jikalau ada korban, maka kami sangat turut prihatin kepadanya. Mari kita jaga bersama-sama agar aspirasi kalian bisa terdengar tanpa ada kekerasan. Jadi begini ya, kesimpulannya nih ya,
polisi bilang ada provokator, mahasiswa bilang mereka korban, DPR bilang tunjangan itu wajar, guru bilang gajinya jauh dari layak, freelancer bilang DPR beban rakyat. Pertanyaan akhirnya nih, siapa sebenarnya yang diwakili DPR itu? Semoga saja kedepannya itu yang baik itu bukan lagi tunjangan DPR, tapi kualitas pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraan rakyatnya juga sudah pasti harus lebih meningkat. Karena kalau terus begini, yang sedih atau yang sakit itu atau yang sesak napas itu bukan hanya mahasiswa yang terkena gas air mata, tetapi rakyat juga bisa sesak napas karena asap politik. Sekian aja nih podcast dari podcast Ruang Bicara. Semoga kedepannya negara kita, negara Indonesia itu bisa menjadi lebih baik lagi ya dari segi pemerintahannya dan semuanya. Terima kasih pendengar setia. Stay safe ya buat semua yang ikut demo. Dadah. Dadah.